Hello guys, balik lagi di channel Pojok Seram. Seperti janji gue, hari ini gue akan melanjutkan cerita film Make Me Shudder 2. Yuk, mari kita mulai. Masih berurusan dengan sekumpulan biang kerok ini. Jika sebelumnya mereka berurusan dengan hantu guru, kali ini mereka merencanakan pergi ke kuil untuk bernazar agar lulus ujian nanti. Sepertinya ada yang kurang, James tidak tampak kali ini. Tibalah mereka semua di kuil yang bernama Kuil Mainak. Seseorang yang telah berhasil melakukan nazar bernama Gavau yang juga seorang bule campuran ceritanya. Dia mengatakan bahwa dia memberikan persembahan kepada Mainak sebuah kain Thailand untuk dia dan anaknya. Nick pun mengajak teman-temannya segera berdoa setelah itu pergi. Biu disuruh untuk mencari dupa. Kenapa aku? Tanya Biu. Karena aku memilihmu, titik. Biu berjalan sambil ngedumel. Nick memang bajingan, kenapa selalu aku coba? Sambil mencari dupa, tak sengaja dia melihat James di sana. Biu terkejut dan menabrak tiang. Karena teriakan Biu, teman-teman yang lain segera datang. Mereka saling berteriak kaget ketika saling bertatapan dengan James. Barulah Nick sadar ketika dia menendang James pas di wajahnya. Ternyata diam-diam James ke sana untuk bernazar. Katanya keluar kota, nggak taunya ke sini. James pun meminta bando poninya kembali. Foto Mainak tersenggol jatuh ketika Nick ingin mengambil dupa. Ini sudah bertanda buruk. Nick malah tidak membereskan foto itu dan meninggalkannya begitu saja. Anak tengil ini memang selalu menjadi biang kerok. Mereka pun berdoa. Dalam hatinya Nick mengucap, Mainak, jika kau memang ada, kenapa kau tidak menampakkan diri? Keluar kau jika kau berani. Angin pun tiba-tiba berhembus kencang ditambah petir yang menyambar. Dia masih sesumbar memerintahkan Mainak untuk keluar. Tiba-tiba dia terpental dan pingsan. Setelah sadar dia mulai lagi berulah. Dia mengajak teman-temannya untuk ikut bersamanya menaiki perahu, tetapi tidak ada yang bersedia. Ketika mereka hendak pergi, James melihat ada penampakan seorang wanita yang sedang menari. Dia pun segera kabur meninggalkan Biu. Ternyata itu hanyalah seorang gadis yang memanggil temannya. Kedua gadis itu datang untuk nazar agar keinginan mereka terkabul di kuil itu. Tarian gadis itu merupakan salah satu persembahan ceritanya. Segerombolan anak-anak itu pun akhirnya kembali menaiki perahu bersama Nick, James, dan Biu. Mereka kini mengatakan, aku mencintaimu Nick, mau gimana pun aku tak akan meninggalkanmu. Nah, bagus kalau gitu, kalian berdua yang mendayung. Dalam perjalanan itu mereka mulai mencium bau aneh, seperti bau mayat. Kelelawar pun berhamburan keluar. Terlihat ada sebuah rumah dari kejauhan. Sampailah mereka di rumah itu. Semua kaget melihat adanya biawak besar di sana kecuali Nick, si kepala preman yang mencoba mengusirnya dengan sebuah tongkat. Nick mulai menyodok-nyodokkan kayunya, langsung si kadal besar ini balas menyerangnya. Nick dan lainnya kemudian memeriksa rumah itu. Di dalam rumah itu terdengar suara teriakan, semuanya terkejut kecuali si kepala preman satu ini. Dia dengan santainya menyuruh Biu dan James untuk memeriksa ke dalam karena mendengar jeritan seorang perempuan. Teriakan minta tolong itu semakin jelas ditambah dengan sambaran petir, membuat situasi semakin menegangkan. Mereka menerobos masuk dan menemukan seorang perempuan yang hendak melahirkan. Mereka semua pun membantu proses melahirkan perempuan itu. Semua berbagi tugas, ayo kak dorong, 1, 2, 3. Mereka pun mempraktekkan dorongan itu. Seorang dari mereka lalu mengecek apakah bayinya sudah keluar dengan melihat ke dalam sarung perempuan itu. Ternyata belum juga. Ayo kak dorong lagi. Kali ini gak tahu bocah mana yang kentut, tapi wanita ini yang tertuduh. Mereka semangat melanjutkan pertolongan. Yang bagian memasak air malah berantem sama tokek di dapur. Situasi semakin genting. Perempuan itu mendadak tidak sadarkan diri. James memeriksa dia dan ternyata wanita itu sudah tidak bernafas dan meninggal. Mereka pun berencana untuk pergi. Dari kejauhan tanpa ada yang datang, akhirnya mereka pun bersembunyi. Ternyata itu ceritanya adalah orang-orang yang membantu persalinan di kampung tersebut. Wanita itu ternyata masih hidup, mereka pun membantu proses persalinan. Tapi sayangnya kali ini perempuan bernama Na itu beneran meninggal. Mendengar itu para bocah langsung kabur menggunakan perahu. Biu yang terakhir loncat ke perahu tidak tepat sasaran dan nyemplung ke sungai. Mereka pun mendayung tapi ternyata cuma di situ-situ aja. Mulai lagi si bocah tengil sesumbar dengan meneriaki Maina. Katanya, Maina, aku siap kapanpun. Jika kau memang ada, aku tidak takut. Tiba-tiba sesuatu terlempar keluar mengenai James. Nick lalu menantangnya lagi. Cuma itu yang kau punya. Sekarang giliran Biu yang terlempar. Nick mengatakan hanya ada ini. Tunjukin lagi yang lain. Petir menyambar-nyambar dan tiba-tiba turun hujan lebat.
Karena tingkah konyol para begundal ini yang bergoyang-goyang di perahu, akhirnya mereka semua terjatuh ke sungai. Keesokan harinya anak-anak itu sudah pada tergeletak di rumah Maenak seperti jemuran kerupuk. Hantu Maenak terlihat mengayun anaknya sambil bernyanyi. James orang pertama yang tersadar. Dia berteriak hantu sewaktu bertatapan dengan Maenak. James histeris membangunkan teman-temannya sampai terjatuh. Semua orang kaget melihat sosok Maenak. Nick dengan songong menanyakan kepada wanita itu, "Apa benar lu Maenak? Kenapa? Lu gak percaya gue ada kan?" Mereka mengangguk percaya dan mengatakan kalau yang ini tidak, sambil menunjuk Nick. Nick menyemprot teman-temannya. Dia lalu bertanya, "Maenak, bukannya lu udah mati? Kita semalam membantu lu melahirkan anak lu dan kita lihat lu udah mati." Maenak menjawab, "Kalau aku mati gak mungkin aku ada di sini dong. Nenek Up menyelamatkanku. Terus kenapa lu membawa kami ke sini?" Maenak mengatakan ingin meminta bantuan mereka untuk mencari suaminya yang ikut pelatihan tentara untuk beberapa bulan. "Tolong bilang kepadanya aku sudah melahirkan." Bill menjawab, "Kenapa lu gak nyari sendiri sih?" Maenak mengatakan dia tidak bisa karena dia seorang perempuan. "Apakah perempuan bisa ikut berperang?" "Pertanyaan bodoh kau, Bill. Mau gak lu bantuin?" Nick menyahut, "Gimana kau gak?" "Oh, gak apa-apa. Kalian mau pulang atau tinggal bersama gue di sini?" Mereka pun akhirnya mengangguk tanda setuju. Maenak memberikan peta jalan keluar dari sini. Mereka pun saling menyuruh untuk mengambil peta tersebut. Peta sudah didapatkan dan diserah terima oleh Raja Padukan Nick. "Nah, terus suamimu yang mana?" tanya Nick. Maenak menjawab, "Suamiku berkumis dan berjanggut, namanya Mark." "Oh, inget tuh Bill, James. Iya, berjanggut dan berkumis, namanya Mark." "Ya udah, permisi ya. Tunggu dulu. Kalian belum bisa pergi begitu saja." "Apalagi coba?" Maenak menjawab, "Biar ku tangani." Siang berganti malam, para bocah tiba-tiba sudah berpakaian ala orang zaman dahulu yang hidup di perkampungan dan lihat noh, si James dari botak berponi sekarang tambah 2 cepolan. Para bocah itu tampak mencari jalan keluar. Nah, satu lagi nih, rambut jadi kayak belah pantat. Tiba-tiba dari atas langit seperti ada bola api yang melintas dan meledak. Ternyata mereka seperti dibawa kembali ke masa perang dulu. Mereka pun langsung bersembunyi. Mereka pun berganti pakaian dengan para prajurit yang mati di sana. Nick pun berseru, "Ayo kita cari Mak." Mereka pun menunggu sampai peperangan reda, baru mereka mencoba mencari Mak dengan tanda kumis dan janggut. Akhirnya ketemu, banyak aja yang berkumis dan berjanggut. Ya udahlah ya, angkut aja semua. Mereka pun langsung mengangkutnya menggunakan gerobak dorong. Seorang biksu kecil lewat di depan mereka dan menanyakan ada apa. Mereka pun langsung meminta tolong kepadanya. Biksu kecil itu menyuruh mereka untuk mengikutinya. Sampailah mereka di suatu tempat. Mereka pun menerka-nerka yang mana Mak asli dengan berbagai asumsi. Mulai sok teunya keluar. Seorang biksu tua datang dan menyuruh muridnya untuk membawa Mak ke dalam karena lukanya paling parah. Di rumah Maenak, sebagian bocah membantunya memasak dan mengayun anak. Asik, pembantu baru. Nak menceritakan kisah hidupnya dulu bersama suaminya setelah dikepoin sama Gavau. Mak ikut masuk militer sewaktu Maenak hamil tua. Keempat tukang rusuh itu mulai lagi dengan kekonyolan mereka dengan melihat terbalik untuk memastikan Maenak itu hantu apa bukan. Sekali dua kali Maenak masih tampak. Ketiga kalinya mereka kaget karena Maenak tidak tampak. Yang terjadi sesungguhnya adalah Maenak masuk ke dalam untuk beberapa saat untuk mengambil minyak lampu. Pertemuan Maenak dan suaminya diawali dengan saling meneriaki nama masing-masing berkali-kali. Haduh, geli banget sih lu berdua ah. Mang! Inak! Mang! Inak! Akhirnya Mak pun memeluk istrinya disaksikan oleh para begundal itu. Saking meresapi, Bill dan James pun bertingkah seakan-akan mereka ada di posisi itu sambil berpegangan tangan. Setelah sadar baru deh mereka merasa jijik satu sama lain. Jahil gak ada habis-habisnya. Nah, kesempatan nih buat kabur selagi Mak sibuk dengan istri hantunya. Sayangnya perahu itu sudah tidak ada di dermaga. Mereka pun akhirnya membawa lampu minyak dan berjalan kaki untuk mencari jalan keluar. Mereka melewati sebuah desa tanpa penghuni. Lalu tiba-tiba dari kejauhan ada seorang mama sama anaknya sedang berlari seperti menghindari sesuatu. Mereka pun menanyai ibu itu hendak kemana. Ibu itu hanya menjawab dia hendak pergi karena Maenak sering menghantuinya tiap malam. Semua penduduk tampak hendak mengungsi semua. Mereka pun melihat sebuah perahu di bawah rumah dan segera melarikan diri. Cepetan dayung sebelum Maenak datang, perintah Nick. Tiba-tiba Maenak di perahu sebelah dan menanyakan mau kemana. Mereka pun segera mendayung perahu dengan cepat disertai tatapan Maenak yang melekat.
Nenek Plik, tetangga Mak, memberitahu bahwa istrinya Mainak sudah meninggal. Mak tidak mempercayai itu. Mon juga membenarkan perkataan Nenek Plik. Mak malah memarahi dan ingin menghajar mereka. Nenek Plik dan Mon pun tidak mempedulikannya. Udah bagus dikasih tahu, malah galakan dia. Born dan Nenek Plik kaget ketika melihat penampakan Mainak di rumahnya. Nenek Plik lalu tidak sadarkan diri setelah melihat Mainak yang ada di rumahnya. Morn pun segera pergi melihat Mainak. Dalam larinya dia tersandung jatuh dan mencium tai kebo. Ai, apes. Kembali pada para begundal itu. Mereka menggayung tapi hasilnya di seputaran sana dan kembali lagi ke rumah-rumah panggung. Di sana mereka terkejut kembali oleh Morn yang mukanya terkena tai kebo. Mereka meneriaki Morn sebagai hantu. Nah, datang lagi satu ini tukang rusuk. Mana-mana hantunya. Dia langsung menendang Morn dan mengajak sekutunya untuk pergi. Kembali mereka dihadang Mainak. Mereka langsung mengatakan, Iya kita tahu kok, jangan bilang kan sama Mak kalau lu udah koit. Bener kan? Nah, pintar. Ya udah pulang sana kalau udah ngerti, kata Mainak. Mereka pun pergi. Keesokan harinya masih aja mereka terkapar di sekitar sana. Nick yang pertama terbangun setelah mencium bau terasi. Dia pun membangunkan teman-temannya setelah melihat ayunan anak itu bergoyang sendiri. Mereka pun mendekat untuk melihat ke dalam ayunan tersebut. Ternyata ada seorang bayi. Mereka dikagetkan oleh sepasang tangan yang mendadak keluar dari bayi tersebut. Mak pun keluar mendengarkan teriakan mereka. Mak menanyai mereka tadi malam keluyuran kemana, dicari-cari nggak ada. Ah enggak, cuma keliling di sekitar sini-sini aja kok, jawab mereka. Nick mulai ngegas, lu kapan mau kasih kita pergi sih? Kan Mak udah kita bawa pulang ke sini. Kenapa buru-buru? Gue tahu kalian belum mau pergi, ya kan? Mainak menjawab sambil melotot. Mereka pun tertawa garing dan terpaksa bilang iya dan menuruti semua kata-kata Mainak. Mak mengatakan dia akan mencari bahan untuk lauk nanti malam siapa yang mau ikut. Sontak semuanya langsung tunjuk tangan. Setengah dari mereka berhasil ikut, yang lainnya disuruh Mainak untuk menjaga anaknya. Para bocah yang mengikuti Mak mencoba untuk mengatakan kepadanya jika istrinya sudah meninggal. Tapi yang keluar dari mulut mereka justru berbeda karena mereka masih takut akan murka Mainak. Seseorang bernama Kam datang dan memberitahukan bahwa Nenek Plik mati karena dibunuh istrinya. Merasa tidak terima, Mak pun berjalan ke arah Kam, tapi dia yang dihajar oleh Kam. Setelah itu dia jalan balik ke posisi semula. Mak mengancamnya agar menghentikan kebohongan, jika tidak dia akan menghajarnya. Tapi istrimu sudah koit bro. Dia pun melakukan adegan tadi dan kembali dihajar oleh Kam. Para begundal itu berasa nonton di pertunjukan tinju dan mendukung Mak untuk menghajarnya kembali. Kam memukulnya sekali lagi dan mengatakan istrinya sudah meninggal. Dalam kesempatan itu, Biu mengatakan kepadanya, Mainak sudah meninggal. Langsung Biu kena boge mentah. James juga mengalami nasib serupa. Mak mulai garang. Giliran Gavo yang mengatakan kepadanya dengan bahasa Inggris. Awalnya dia tidak mengerti, lalu diperjelas menggunakan bahasa Thailand. Nak melayangkan boge mentahnya tapi mengenai pohon. Kali ini Mak KO di tangan Gavo. Rencananya sih Mak diangkut pulang, tapi karena keberatan dia malah terjatuh ke dalam parit. Malamnya Mak dan lainnya sampai di rumah dengan sangarnya. Mainak melihat ke arah mereka. Eits, ada apa? Selagi Mak berbincang dengan Mainak, para begundal mulai merencanakan sesuatu. Biu dan James diminta Mainak untuk membantunya membuat sambal. Yang lainnya pergi bersama Mak untuk membakar ikan. Yang mereka lakukan malah nongkrong di kolong rumah. Ceritanya mereka menunggu momen Mainak yang akan menjatuhkan jeruk ketika menumbuk. Lalu dia akan mengambilnya dengan tangan yang panjang. Seperti itulah yang di film Nangna. Mainak lalu menumbuk sambal. Jeruk-jeruknya sengaja dibuang oleh dua bocah tengil itu untuk mendukung adegan pengambilan jeruk nantinya. Ketika adegan pengambilan jeruk itu dimulai, Mak tidak menyaksikannya karena dia pingsan kepentok kayu rumahnya tadi. Setelah adegan selesai, Mak baru tersadar kembali dan tetap mengatakan Mainak istrinya cantik paripurna. Tapi sesungguhnya adalah Mak pernah ditemui oleh seorang biksu. Biksu itu mengatakan kepadanya, jika kau ingin tahu kebenaran maka berdoalah dan lihat terbalik melalui selangkangan kaki. Mak melakukannya, tapi entah apa yang dia lihat, dia terlihat takut dan melangkah mundur sampai tercebur. Mainak pun seakan tahu maksudnya. Dia pun murka dan menanyakan kenapa mereka memberitahu suaminya. Ah enggak, kita nggak ngomong apa-apa. Dia yang cari tahu sendiri, sahut Nick. Gak usah bohong, apa yang terjadi di kolong rumah. Kalian gak pulang sepertinya ya. Mainak pun melemparkan beberapa peralatan dapur dan mengenai Mak. Kini dia berhadap-hadapan dengan Nick. Ember banget sih lo. Tenang Mainak, gimana pun dia udah tahu.
Mau gimana lagi ya kan? Senyum dong, gimana kalau kita hibur? Mereka pun berjoget di depan Mainak sambil memberi kode kepada teman-temannya yang lain. Sambil mengalihkan perhatian Mainak, Mak pun digotong pergi oleh anak-anak lainnya. Mainak menyadari Mak digotong pergi. Semua sudah kabur kecuali Biu yang masih asik joget sampai bokongnya tersangkut. Mereka lalu membawa Mak ke kuil. Ini di mana? Di kuil lah. Kok nggak ada biksunya? Tanya Mak. Itu di belakangmu bego, jawab para begundal itu. Kepala biksu menyuruh murid-muridnya untuk menyiapkan tali suci. Mainak sudah berdiri di luar dan sekarang sudah masuk ke dalam. Dia lalu memanjangkan tangannya untuk menghantui ketiga anak koplak itu. Tanpa disangka-sangka tangan Mainak lalu diikatkan ke tiang sama Nick. Udah itu mereka pergi begitu aja. Sekelompok orang mendatangkan dukun ke pemakaman Mainak. Sedangkan Mak dilingkari benang suci untuk melindunginya. Nick meneriaki Mak dengan mengatakan gak usah takut sama Mainak karena dia sudah mengikat tangannya di tiang. Tiba-tiba Mainak sudah berada di atas. Mereka bertiga pun langsung masuk ke dalam lingkaran. Biksu lalu berkata, Mainak kau sudah mati, terus ngapain lagi kau ganggu-ganggu mereka? Diam, ini urusanku dengan suamiku. Kau urus saja urusan kebiksuanmu atau kau mau menantangku? Biksu kembali menasihati Mainak. Kau sudah di luar kendali. Gue gak ikut campur urusan lu, tapi laki lu yang kesini bawa petaka. Mainak semakin geram, dia mengatakan akan membunuh semua orang di sini. Seseorang lalu datang dan mengabarkan bahwa Kam sudah membawa dukun ke sini untuk memburu Mainak. Dukun berpesan kepada Kam untuk membawa anak Mainak ke sana dan memberikan jimat kepadanya. Gerombolan Mak pun segera menuju ke kuburan Mainak. Kam mendapatkan bayi itu setelah beberapa kali ditendang oleh bayi tersebut. Kuburan Mainak berhasil digali. Dukun itu memegangi anaknya. Mak pun tiba di sana dan ingin menyelamatkan anaknya. Terjadi perkelahian di sana. Biksu memerintahkan untuk berdoa. Para begundal cuma bisa berucap namo 3 kali. Kagak hafal doa sama sekali. Mayat Mainak yang sudah mengering pun kembali seperti semula. Dukun itu lalu menaruh bayinya di atas Mainak. Ketika sang dukun akan menghujamkan pisau, Mainak lalu terbangun dan menatap dukun itu penuh dengan kemarahan. Angin berhembus kencang, dukun itu masih mencoba untuk melawan Mainak. Tapi yang terjadi malah dia terbungkus tikar dan nyemplung ke sungai. Sekelompok pemuda kampung datang meneriaki Mak untuk keluar. Tidak ada jawaban, mereka pun memutuskan untuk membakar rumahnya. Mainak keluar dengan menggendong anaknya dan berkata, lancang sekali kaliannya, gue gak pernah ganggu kalian tapi kalian bakar rumah gue. Kalau gue gak bisa hidup damai maka kalian pun juga jangan harap. Angin berhembus kencang, bahkan tak ada satu dari mereka pun yang bisa melawan Mainak. Akhirnya pada bubar juga. Biksu asli dan muridnya pun tiba. Guru besar itu melakukan komunikasi dengan Mainak. Mainak mengungkapkan dia tidak berniat menyakiti siapapun. Dia hanya ingin tinggal lebih lama bersama suaminya. Tapi yang kau lakukan adalah dosa, hantu tidak bisa hidup berdampingan dengan manusia, jawab sang biksu. Mak pun dipanggil oleh guru untuk menemui istrinya. Mainak pun berpamitan kepada suaminya, dia meminta maaf karena sudah tidak bisa lagi menjaganya. Mak menjawabnya, jodoh kehidupan ini sangat singkat, kita akan bertemu lagi di kehidupan selanjutnya. Waktu sudah habis, Mak teringat saat-saat ketika dia pamit untuk pergi berperang. Pada saat itu juga biksu memesannya, jaga dirimu, karma akan menuntunmu. Tidak ada yang bisa merubahnya. Ketika Mak ketembak dan dibawa ke kuil, guru juga menasihatinya kala itu. Jika kau ingin tahu, berdoalah kepada Buddha dan melihat terbalik di antara kakimu dan kau akan menemukan kebenaran. Mak terisak dan bertanya, apakah aku sudah mati, guru? Apakah kau sadar bahwa manusia tidak bisa hidup berdampingan dengan hantu? Di tempat lain jasad Mak ditemukan di gulungan tikar. Mak pun akhirnya memudar dan pergi. Mainak juga sudah bersiap. Tiba-tiba Nick memanggilnya. Kirain mau ngawur lagi, gak taunya cuma mau minta maaf. Tumben nih bocah. Mainak pun segera kembali bersiap. Dipanggil lagi. Kali ini soal ujian. Lu mau nolongin gue kan? Iya, intinya lu rajin belajar aja. Udah ya, gue pergi dulu. Mainak, apa lagi sih Mau selimut gak? Gak usah bercanda ya. Mainak, sial emang ini bocah. Nah, semua sudah selesai, terus ini gimana cara pulangnya coba? Nick pun menanyakan jalan pulang kepada biksu. Biksu itu berkata, kau ingat apa yang terjadi? Mereka semengeringah langsung mengingat dermaga dan perahu. Mereka pun akhirnya pulang.
Akhir kata, ada pertemuan, ada juga perpisahan. Yang meninggalkan harus ikhlas, dan yang ditinggalkan pun harus rela melepas. Tamat. Terima kasih sudah menyaksikan shortcut film ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Juga mengaktifkan lonceng notifikasi untuk updatean film lainnya ya. See you!